Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan. Berjumpa kembali dengan saya Dirahmat Iskandar dari DJ Science bersama rekan saya Kang Suardi dan Kang Wasba. Oke, pada pertemuan kali ini saya langsung share screen ya. Kita sudah masuk di algoritma dan programan. Ini adalah di pertemuan yang ke-7. Nah, kalau teman-teman di perkuliahan yang on-site di kelas atau maupun online, biasanya teman-teman itu nanti akan ada UTS dulu ya. Itu kalau kita di platform digiscience.id itu karena teman-teman bisa belajar mandiri online. Jadi ujiannya nanti kalaupun ada di akhir kalau mau coba-coba seperti ujian ya teman-teman. Oke, kemarin kita sudah bahas mengenai fungsi di Java. Sebelumnya kita udah coba membuat aplikasi game menggunakan Java ya untuk Ray. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai sorting ya. Sorting itu ada beberapa bagian yang memang banyak digunakan kalau di bahasa programan. Contohnya gini, di dalam realnya katakanlah kita ada perusahaan punya data sampai 1000-an data. Nah, dia nanti kita akan dicari. Nah, supaya untuk pencarian yang lebih mudah, nanti datanya di sorting dulu, diurutkan dulu. Jadi nanti indeksinya lebih mudah. Oke. Oke. Ada teknik yang pertama saya akan sampaikan dan nanti langsung akan coding. Jadi prinsipnya untuk di DigiScience itu adalah little concept and more code gitu ya. Jadi sedikit konsep yang penting teman-teman paham, kemudian banyak implementasi langsung menggunakan tools NetBeans Java yang saya gunakan. Oke, salah satu referensi yang saya atur nih ada dari jagoan coding ya. Untuk materinya, untuk sebagian codingnya saya sedikit modifikasi. Terima kasih. Ini ada data, misalkan. Jadi bubble sort itu gini mudahnya. Teman-teman bisa bayangkan gelembung sabun ya. Gelembung sabun itu kan gelembung banyak, nanti yang semakin ringan digelembungkan ke atas gitu ya. Nah, kalau kita di dalam konsep pemrograman sama saja, nanti bisa katakanlah gelembung kalau kita berbicara garis horizontal, katakanlah yang paling kecil nanti pindahkan katakanlah sebelah kiri, yang semakin besar gelembung pindahkan sebelah kanan gitu ya. Itu kalau kita berbicara katakanlah konsepnya horizontal katakanlah. Kalau mungkin vertikal, mungkin dari bawah ke atas gitu ya, saat sebaliknya. Gini teman-teman, nanti saya akan langsung code, katakanlah saya punya data, ini contoh saja, 10, 5, 2, 15, 1. Nah ini kita harus paham sedikit konsepnya. Jadi bubble sort itu, dia akan menggelembungkan, akan mengulang sebanyak N data. Jadi kalau di sini ada 5 data, katakanlah ini kan 1, 2, 3, 4, 5 ya. Berarti dia akan diulang sebanyak 5 data tersebut. Yang sedikit kelemahan teori ini adalah kelebihannya sebenarnya teori ini paling mudah ya, algoritma ini paling mudah untuk sorting. Tetapi kalau datanya besar, dia akan mengulang sebanyak n kali gitu, mengulang data yang sama, sehingga menjadi lambat ya mungkin ya. Nah ini makanya ada plus minusnya. Nanti kita bandingkan dari bubble sort dengan selection sort. Katakanlah tadi yang pertama ya, berarti data yang pertama itu adalah 10, 5, 2, 15, 1. Oke, dia akan membandingkan 10 bandingkan dengan 5. Oke, 5 kan lebih kecil. Oke. Berarti tukar. Ini kan berikutnya 10 tukar dengan 5. Sekarang 5-nya pindah ke sini nih, teman-teman. Yang saya tunjuk mouse. 10-nya geser ke sini ya. Oke. Kemudian jadi datanya di sini adalah 5, 10, 2, 15, 1. Tadi kan 10 ditukar dengan 5 ya. Oke. Bandingkan 10 dengan 2 untuk berikutnya. Oke, 10 dengan 2 lebih kecil mana? 2. Jadi 2-nya bergeser ke sini. 10 ke sini. Jadi ya. 2 ditukar dengan 10 gitu ya tadi ya. Kemudian sekarang 10 bandingkan dengan 15. Yang ketiga ini nih. Nah, 10 dengan 15 bandingkan lebih kecil 10 kan? Berarti tetap. Artinya tidak ada pertukaran. Oke, bandingkan 15 dengan 1. Oke, berarti 1 tukar 15 ke sini. Jadi di iterasi 1, di step 1 ini
terulang adalah 5, 2, 10, 1, 15. Oke. Ini baru untuk step yang satu. Tadi kan N-nya ada 5, berarti kita akan ulang sebanyak 5 kali. Cuma yang bedakan, ketika datanya 5, untuk diulang yang pertama, dia akan ulang 5 kali. Berikutnya kan jadi berkurang, jadi 4. Dia akan ulang 4 kali, 3 kali, 2 kali, dan 1 kali gitu. Oke. Nah, ini data terakhir yang kita peroleh adalah 5, 2, 10, 1, 15 tadi ya. Ini dari data di atas kan. Oke. Maka sekarang 5 bandingkan dengan 2. Oke. Hasilnya berarti nuker 2, 5 ya. Oke. Kemudian 5 tukar dengan 2 tadi sudah ya. Kita kemudian bandingkan 5 dengan 10 nih. 5 dengan 10 hasilnya gimana? Tetap. Jadi tidak ada pertukaran. 2, 5, 10 ya. Kemudian 10 bandingkan dengan 1. Oke, berarti satunya geser ke sini, jadi hasilnya adalah 2, 5, 1, 10, 15. 10 tukar dengan 1 ya, tadi udah kita tukar ya, udah bergeser ya. Ini 4 kali ya, 1, 2, 3, 4 ya. Oke, berikutnya adalah iterasi ketiga, tadi kita dapat data, terakhir itu adalah 2, 5, 1, 10, 15. Oke, komputer ini dia akan terus melakukan looping sebanyak n kali, meskipun katakanlah datanya nanti sudah terurut, karena komputer kan mendetek indexing gitu ya. Dia akan ngebaca ke si indeks data yang dipertukarkannya. Oke, sekarang 2 bandingkan dengan 5. Oke, tidak ada pertukaran. 5 bandingkan dengan 1. Oke. 5 dengan 1. Oke, 1 lebih kecil. 1 pindah jadi 2, 1, 5, 10, 15. Ini posisi terakhir. Kemudian untuk iterasi keempat, diambil dari N terakhir yang sudah sorting di iterasi ketiga. Berarti ini 2, 1, 5, 10, 15 ya. Oke, sekarang 2 bandingkan dengan 1. Oke, berarti nuker, karena 1 lebih kecil dari 2. Hasil akhirnya adalah 1, 2, 5, 10, 15. Ini udah iterasi keempat. Iterasi kelima ditulis juga oleh si komputer loopingnya. 1, 2, 5, 10, 15. Karena dicek, oke, 1 bandingkan dengan 2, oke dia udah terurut, udah paling kecil. Berarti ini adalah udah terurut semua. Let's code at NetBeans Java. Oke, maaf ya, ini tadi saya barusan ngajar bengkel Python jadi pakai Anaconda Navigator ya. Ini adalah kita pakai NetBeans ya teman-teman di Java. Oke, kita langsung demokan. Untuk lebih memudahkan seperti biasa saya sudah coding dulu. Jadi nanti langsung saya share ke teman-teman script-nya dan penjelasannya ya, kita dan tentu langsung dengan penjelasan masing-masing script-nya. Oke. Asumsi saya sudah buat ini teman-teman, P sorting bubble sort, selalu saya review lagi. Setelah buat project-nya, file, new project, di Java-nya pilih Java application, next. Di sini nama filenya teman-teman ya. Misalkan tadi sorting bubble sort gitu ya. Oke, nanti teman-teman klik button finish, maka nanti akan tercipta, karena sudah simpan, saya cancel saja, akan tercipta tadi nama project yang kita buat. Default-nya dengan ini nama package-nya udah ada, dan nama p sorting bubble sort.java-nya. Jika saya klik ini, otomatis ini adalah, ini bawaannya, package p sorting bubble sort, kemudian public class p sorting bubble sort, bawaannya, kemudian public static void main string args, ini udah bawaan dengan tentu saja kurung berawal tutupnya sebagai ending dari si kelas tersebut. Oke, maka di sini kita akan menggunakan scanner. Jadi masih ingat ya di beberapa pertemuan sebelumnya itu untuk inputan data yang dibaca dari keyboard. Jadi saya masukkan input java util.scanner teman-teman. Kemudian saya kata scanner scan ya. Kemarin ini kan hanya variabel saja kan ya. Mau scan, mau input, mau apapun silakan disesuaikan. Kemudian ini input jumlah data. Jadi saya baca dulu, masukkan jumlah data. Nanti saya pakai variabel katakanlah JML data. Di sini scan next it. Katakanlah kalau datanya di input sebanyak 3 kali, otomatis loopingnya hanya akan mengulang 3 kali. Dan data yang kita akan pertukarkan sortingnya berarti sebanyak 3 kali. Kalau 5, 5, 10, 10. Jadi gimana user yang memasukkan ya. Oke, sekarang kita input nilai tiap data ini dalam komentar. Jadi kita masukkan berbentuk array teman-teman. Array yang kemarin udah kita pelajari, array 1 dimensi, array 2 dimensi, dan array untuk game yang 2 dimensi pun udah kita pelajari.
Jadi ini simbolnya nih ada bracket ya, kemudian data. Data ini berarti variabel bertipe array yang memiliki tipe data integer. Kemudian new int jumlah data. Jadi kalau kita menggunakan array itu kan meskipun menampung data sejenis itu harus dipastikan berapa sih data yang di request-nya untuk nanti dipesan ke memorinya. Jadi harus sudah jelas. Makanya kalau JML data di sini artinya jumlah data di sini kita akan pesan nanti ketika program dieksekusi atau dijalankan berapa dia pesannya gitu. Kemudian sistem out.print line di sini untuk batas nanti ya. Jadi kalau kita berikan perintah di sini kan ada statement teman-teman ya dalam petik ganda ya. Misalkan di sini ya. Tapi kalau tidak ada itu bisa digunakan untuk salah satunya lain nanti ke bawahnya ada seperti tab enter ya supaya jaraknya lebih luas lagi. Misalnya tidak ngedempet gitu ya. Oke, kita masuk di sini ada looping for in, kita pakai variabel a, katakanlah a sama dengan 0, kemudian a kurang dari jumlah data, a-nya di increment ya. Jadi kalau tadi datanya 5 kan saya sampaikan akan ulang 5 kali. Contoh yang tadi kita gunakan 5 saja ya. Sistem out print nilai data ke A. A ini kan pencacah pengulang ya. E plus 1 itu dari mana? Kan defaultnya dibaca di Java itu di C, di C++, di Python itu dari 0. Maka supaya tulisannya dari 1 kita tambahkan dengan 1 untuk displaynya. Maka data yang ke A, data nanti yang looping si A-nya tadi diisi dengan scan next in ya. Jadi gitu fungsinya menggunakan array. Array mudahkan kalau kita tidak pakai array, datanya 10 kita harus bikin variabel 10 statis satu-satu ya. Dan ini tidak efisien dalam kita mengkode program seperti ini. Kemudian kita tampilkan data sebelum sorting dulu. Oke, biar apa? Biar kelihatan dulu datanya. Jadi katakanlah for in A 0, A kurang dari jumlah data, A ditambahkan sistem out.print data yang ke A gitu ya. Jadi kalau misalkan datanya apa saja yang diinputkan, katakanlah 4321 atau apa, nanti dia akan menampilkan 4321 dulu sebelum disorting. Oke, ini adalah proses dari bubble sortnya teman-teman. Dari bubble sortnya kita akan menggunakan looping for in dari A, dari misalkan in A, A-nya sama dengan 0, yang variabelnya A. Kemudian A kurang dari jumlah data, A-nya di increment. Kemudian kita tuliskan pesan, iterasi ke A plus 1. Jadi kalau misalkan nanti datanya ada 5, data yang pertamanya apa data yang diinputkannya gitu. Kemudian dia tampilkan, berarti system.out.print data yang ke B. Oke. Oke, tadi sorry ya, masih di sini ya, di A ya. Oke, tadi kan di A ini untuk mengulangnya teman-teman. Jadi kita perlu dua variabel tambahan. Tadi misalkan A saja, kemudian B. Katakanlah A itu X dari yang belum terurut, katakanlah Y, misalkan data yang katakanlah boleh katakan tadi misalkan X yang pertama, Y yang kedua, nanti kita tukarkan gitu. Yang udah terurut asumsinya pindahkan ke kiri, yang masih sortingnya paling besar datanya si Y itu katakanlah kalau kita pakai Y itu geserkan ke kanan. Ini kalau contohnya mau A, mau B, silakan teman-teman variabelnya mau apa aja silakan. Yang penting konsisten nanti. A di sini kan ini untuk mengulang tadi yang pertama untuk data yang isinya untuk jumlah data ya. Kemudian untuk si B ini asumsinya katakanlah untuk iterasinya. Jadi ditampilkan adalah print tampilkan data yang ke B, ya ini biar ada space-nya. Kemudian kita tampilkan lagi pesan, bandingkan data yang ke 0, data yang ke 0 itu apa yang teman-teman? Katakanlah yang paling sebelah kiri itu indeksnya yang paling 0. Jadi kalau saya punya data 5, N-nya 5, berarti akan diulang dari data pertama adalah 0, 1, 2, 3, 4, sampai data yang keempat ya. Nah, supaya tampilan display-nya dari 1, tadi udah ada A plus 1 gitu ya tampilannya ya. Oke, di sini bandingkan data yang ke 0 ditambah dengan data yang ke 1. Jadi nanti kita akan lebih jelasnya pas simulasi teman-teman. Nah, saya menjelaskan dulu konsep kode programnya. Kemudian ulangi untuk B sama dengan 0 dan B-nya kurang dari jumlah data kurangi 1. Jumlah data kurangi 1 itu artinya kita increment sampai data yang terakhir teman-teman. Kemudian B-nya kita increment. Nah, kemudian kita kasih pesan, katakanlah tidak ada pertukaran. Tidak ada.
Oke, sorry. Iya betul ya. Oke. Jadi kalau misalkan katakan lagi nih, saya masukkan datanya 5, data yang pertama adalah 3, data yang kedua adalah 7 gitu ya. Ketika dia baca 3 dibandingkan dengan 7, kalau tidak ada datanya si 3 lebih kecil dari 7, otomatis kan datanya tetap tidak ada pertukaran gitu. Oke. Selanjutnya, if data yang ke B lebih besar dari data yang B plus 1. Katakanlah di berikutnya saya punya data tadi 3, 7, 7 katakanlah dibandingkan dengan 4. Oke, ternyata si B-nya tadi if data B-nya lebih besar daripada 4. Maka 4 itu lebih kecil, artinya dia digelembungkan, tukarkan sebelah kiri gitu. Makanya ada proses pertukarannya di sini teman-teman. Karena pesan data yang B sesuai dengan indeks array-nya ditukar dengan data B plus 1. Nah ini pelajaran yang pernah saya sampaikan teman-teman di pertemuan pertama ya. Ingat tukar isi bejana ini berguna di sini di proses pertukaran menggunakan sorting. Jadi katakanlah saya pakai int temp gitu kan. Nah, temp diisi dengan data yang ke B ya teman-teman. Data yang ke B ketika udah kosong dipindahkan ke bawah, dia nanti bisa diisikan atau diassignment dengan data ke B plus 1. Data yang ke B plus 1 ketika udah kosong diisi dengan temp. Jadi misalkan saya tadi tukarkan 3 dengan 7. Nah, itu ada temnya dulu di kotak mana yang kosong dia simpan dulu gitu. Oke, selanjutnya jika B kurang dari jumlah data dikurangi A plus 1. Oke, jadi kalau sebelum tambah data akhir berarti harus dikasih pesan. Berarti kalau terjadi pertukaran, datanya tertukar tadi ya. Kalau tidak terjadi pertukaran, katakanlah si angkanya jauh lebih kecil dari yang kedua, maka pesannya tidak ada pertukaran gitu, teman-teman ya. Ini for in C ya, 0, C kurang dari jumlah data, C++, tampilkan print data yang ke C gitu ya. Pesannya apa tadi? Tergantung dari proses seleksi tadi. Apa kalau ada pertukaran, pesannya berarti tukar. Kalau tidak ada, berarti ya pesannya tidak ada pertukaran gitu. \n ini untuk supaya garis saja ke bawah. Nah, kita akan tampilkan sesudah sorting. Tadi kan ini data pertama, ini sebelum sorting nih teman-teman. Sebelum sorting kita tampilkan dulu data, kita masuk di algoritmanya bubble sort, kita bikin codingan untuk algoritma tadi, sampai batas ini, batas temp ya. Terakhir, kita sesudah dilakukan sorting, tampilkan lagi datanya, benar nggak berubah itu. Jadi misalkan stem.out.print data setelah disorting, ulangi dari A hanya sama dengan 0, A kurang dari jumlah data, A di increment gitu ya. Kemudian print data yang ke A berapa gitu ya. Oke, misalkan teman-teman saya akan cobakan data ya. Misalkan saya punya data aja nih ngarang, ada di sebelah kanan di notepad. Oke, saya langsung running. Oke, masukkan data, katakanlah 5 ya, teman-teman. Kemudian saya data yang pertama katakanlah ini 12. Kemudian data yang berikutnya adalah 7. Berikutnya adalah 65. Berikutnya adalah yang ketiga 34 atau 33 bolehlah. Kemudian 3 gitu ya. Kayak lihat teman-teman dari data ini, coba saya perbesar ke atas untuk outputnya. Ini kan datanya 5 tuh. 12, 7, 6, 5, 3, 3, 3. Ini kan tidak terurut ya. Kita akan minta komputer untuk sorting. Oke, kita enter. Oke, maka di sini bisa dilihat teman-teman. Data sebelum sorting adalah 12, 7, 6, 5, 3, 3, 3 gitu ya. Nah, proses bubble sortnya gimana? Iterasi ke 1 tadi. Defaultnya ini kan yang dari atas 12, 7, 6, 5, 3, 3, 3 ya. Ini berarti dia bandingkan 12 dengan 7. 12 dengan 7 nih yang pertama dengan yang kedua. Yang mana sih yang lebih kecil? Apakah 12 atau 7 gitu ya? Oke, ternyata 7 lebih kecil. Maka ditukar ke sini. Ini 7 teman-teman. Nah, di sini adalah 12 nukar ya. Nah, data 12 ditukar dengan 7 tadi pesannya gitu kan ya. Oke, sekarang berarti dia akan bandingkan lagi 12 bandingkan dengan 65. Dia gitu kan, karena ini kan udah ketukar tuh, indeks ke 0, indeks ke 1 ya. 2, 3, 4, karena 5 dibacanya dari 0 ya. Kemudian sudah dicek oleh komputer, ternyata memang 12 sih lebih kecil daripada 65. Jadi defaultnya akan ini. Ya teman-teman ya. 7, 12, 65 ya. Oke, berikutnya 65 ditukar dengan 33. Oke, 33 lebih kecil, berarti tukar nih.
33, 65. Kalau yang udah lebih kecil ya biarkan aja default gitu ya. Nah, kemudian terakhir adalah 65 tukar dengan 3. Oke, ternyata lebih kecil 3. Jadi nukar ke sini 365. Oke. Jadi data looping pertama ini sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Diperolehlah sorting yang pertama ini. 7, 12, 33, 3, 65. Apakah ini udah surut? Udah urut? Tentu belum ya. Nah, makanya si program akan cek lagi di iterasi kedua. Iterasi kedua awalnya diperoleh dari iterasi yang sorting sudah diinisialisasi, yang sudah diperoleh dari tahap pengulangan 1. Berarti ini 7, 12, 33, 65. Ini dari sini ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita bandingkan. 7 dengan 12 lebih kecil, tidak ada perubahan. Oke. 12 dengan 33 tidak ada perubahan, lebih kecil. Oke. Kemudian 33 dengan 3, oke, lebih kecil 3, nuker ke sini. Oke, jadi diulangnya 4 kali kan? 1, 2, 3, 4. Maka diperoleh data 7, 12, 3, 33, 65. Ini diulang juga ya. Jadi algoritma ini sangat mudah ya, mudah. Tapi memang kalau berhubungan dengan sorting data yang besar, dia akan jadi lambat karena setiap datanya akan diulang banyak yang sama gitu. Tapi kalau kita untuk pembelajar pemula untuk di sorting lumayan dengan bubble sort ini ya. Kemudian iterasi ketiga diambil dari ini. Pertemuan terakhir tadi 7, 12, 3, 33, 65. Bandingkan lagi 7 dengan 12 lebih kecil, tidak ada pertukaran. Oke. 12 dengan 3. Oke. 3 lebih kecil, nukar berarti. 3, 12. Oke. Hasilnya adalah 7, 3, 12, 33, 65. Masuk ke iterasi keempat. Dari data yang ini, dia dicek 7, 3, 12, 33, 65. Bandingkan 7 dengan 3. Oke, ternyata 3 lebih kecil daripada 7, nukar. Jadi diperoleh hasilnya ini adalah data terakhir 3, 7, 12, 33, 65. Ini 4 2 kali berarti. Data yang kelima berarti 1 kali diperoleh ini dari sini. 3, 7, 12, 33, 65. Dibandingkan 3 dengan 7, oke, dia udah lebih kecil. 7 dengan 12 lebih kecil. 12 dengan 33 lebih kecil. Cek satu-satu, 33, 65 lebih kecil. Jadi data yang terakhir ini diperoleh adalah 3, 7, 12, 33, dan 65. Oke, sampai sini teman-teman, rekan-rekan nanti bisa dicobakan supaya lebih mudah lagi. Itu adalah cara kerja. Yang penting algoritmanya tadi sudah benar. Jadi kalau misalkan datanya tidak acak berapapun, selama algoritma sudah benar nggak ada masalah. Misalkan teman-teman bisa diujikan dengan data yang lain, silahkan ya. Kalau diulangnya katakanlah saya ngarang saja sekali lagi. Ngarangnya berarti kenapa kalau datanya 10 bisa nggak? Ya bisa tentu saja. Berarti dia akan minta ulangan data inputan dari 1 sampai 10 gitu ya. Kan ngarang saja. Oke. Oke. Ini adalah berarti data yang ulangnya sebanyak 10 kali, teman-teman. Kalau datanya 500 kali. Data ini 1000 kali gitu. Ya, teman-teman ya. Ini berarti dia bandingkan dulu 3 dengan 5, terus sudah ada pertukaran. Ini berarti berapa kali nih, teman-teman di langkah ke-1? 10 kali kan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di langkah kedua berarti dia 9 kali. Di langkah ketiga 8 kali. Terus sampai ke langkah terakhir sebanyak 1 kali karena udah data terakhir. Di Flora hasilnya adalah tadi saya input acak itu sebenarnya 3, 5, 3, 6, 5, 3, 3, 4, 6, 7, 2, 3, 6, 7, 3, 4, 7, 8. Komputer bisa langsung menampilkan nih 3, 3, 5, 2, 3, 3, 4, 6, 5, 6, 7, 6, 7, 7, 8, 3, 3, 4. Oke, saya kira itu teman-teman materi tentang pembahasan sorting dengan bubble sort ini. Silakan bisa dicobakan teman-teman. Semoga bermanfaat. Nanti simak terus materi berikutnya atau coding script-nya bisa dicoba yang akan kami share di DigiScience, digisign.id. Terima kasih. Semoga bermanfaat buat kehidupan dan karir teman-teman semua. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.